Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan dan kesalahan datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Piningit Memandang Sesuatu di Balik Sesuatu. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dalam tapakur Abah memohon petunjuk kepada Allah. Begitu banyaknya kejadian-kejadian, berita-berita, apapun yang telah kita lihat, kita dengar saat ini, jadi membuat satu pemikiran bagi kita. Tentu kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk memandang sesuatu yang ada di balik adanya alam semesta. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan hambanya untuk berhenti di situ sekedar menikmati keindahannya, keelokannya, kegunaannya, juga bahayanya. Tidak hanya sampai di situ, juga harus diteruskan pada sesuatu yang ada di balik apa yang hambanya lihat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, pandanglah sesuatu di balik langit itu. Jadi tak kalah kita memandang sesuatu, tidak hanya berhenti pada suatu bentuk atau dohirnya, tapi pandanglah di balik sesuatu bentuk itu sampai menembus di balik sesuatu itu. Perbedaan pada memandang suatu bentuk dan memandang sesuatu di balik bentuk itu tersebut itu tidak sama. Memandang kepada bentuknya menjadikan sesuatu pembatas atau dinding, menjauhkan hambanya, melupakan hambanya kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dipandang bentuknya, keindahannya ataupun keelokannya membuat hambanya terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hambanya memandang bentuk dan memandang di balik bentuk itu, menyampaikan pesan untuk hambanya untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya memandang sesuatu, jangan hanya di luarnya saja, tetapi sampaikanlah pandangannya ke dalam, sehingga hambanya bisa menyaksikan adanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup, yang maha berdiri sendiri. Tak kalah hambanya memandang sesuatu secara bentuk atau dohir, yang dipandang tentu keelokannya, hanya sampai di situ. Seperti kita bagaikan orang yang datang kepada diri kita memberikan suatu berita atau kabar yang wajahnya tampan menawan, sehingga kita terpanah dengan ketampanannya atau keelokannya. Tentu sang pembawa berita tersebut menyampaikan kabar atau pesan kepada kita dengan ketampanannya atau keelokannya, sehingga kita terpanah dengan
ketampanannya, kita lupa dengan ketampanannya atau keelokannya, tentu bisa menggoda ataupun juga merayu, sedangkan di tangannya ada sesuatu surat atau pesan yang akan disampaikan kepada diri kita yang sangat penting, yang ditujukan pada seseorang ataupun kepada kita. Karena seseorang ataupun kita terpana kepada pembawa pesan atau berita, sehingga kita lupa apa pesan atau berita yang dibawa oleh seseorang tersebut yang dialamatkan kepada kita, padahal pesan tersebut tentang keselamatan diri kita atau suatu kebinasaan pada diri kita. Ini hanya suatu perumpamaan, tak kala kita memandang sesuatu bentuk di alam semesta ini, keindahannya, keelokannya atau manfaatnya, sehingga kita lupa apa yang ada atau pesan apa yang disampaikan oleh alam ini kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu dari alam semesta ini adalah laksana ataupun bagaikan seseorang pembawa pesan atau berita yang dia sampaikan kepada kita dan hadir kepada kita sebagai pembawa pesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita jangan hanya memandang sekedar dohirnya ataupun bentuknya, tapi juga lebih penting pesan apa yang disampaikan dan apa isinya yang dibawa oleh sesuatu bentuk ataupun pesan alam untuk memberitahu kepada pesan kepada kita. Jadi apa yang ada di sekeliling kita laksana pembawa pesan kepada diri kita sebagai hamba Allah. Apapun pesannya alam semesta ini kepada kita, sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bukti adanya sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang ada di alam semesta ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa-siapa yang menikmatinya bersyukur kepada Allah dan menggunakan atau memanfaatkannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan dari sang pembawa pesan. Apapun yang kita gunakan atau yang kita manfaatkan yang ada di muka bumi ini, kalau kita tidak bisa membaca ataupun lupa mempersiapkan diri karena membaca pesan yang disampaikan oleh alam semesta ini, tentu apapun bentuknya yang ada di alam semesta ini semua bisa membawa pesan kepada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Karena Allah dengan sifat-sifatnya, tentu alam datangnya dari Allah dan datangnya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menggunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini pembawa pesan kepada kita. Jadi kita harus bisa membaca apa yang alam sampaikan kepada kita, dan kita harus bisa membacanya. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan ataupun pengertian, juga pemahaman. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.